Oke, selamat datang di mata kuliah Teknik Kendali. Kali ini kita akan coba bahas mengenai CX Programmer, yaitu software yang kita gunakan untuk mensimulasikan rangkaian sirkuit PLC pada komputer kita. Oke, ini adalah tampilan dari CX Programmer. Langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama, klik New File di bagian kiri atas. Kemudian di sini Anda akan lihat device name. Nah, device name ini Anda bisa bebas kasih nama, misalkan PLC Aprint. Nah, device name sudah kita beri nama, kemudian di sini ada device type. Nah, device type ini adalah list dari jenis PLC yang disupport oleh software CX Programmer ini. Jadi yang paling umum ya CJ1M, ini keluaran Omron, ini yang paling standar. Kemudian misalkan kita pilih CJ1M, Anda juga bisa memilih beragam varian PLC lainnya sesuai yang ada di lokasi Anda. Misalkan Anda nanti kerja di industri, kemudian dia pakai CP1L atau CP1L, ini nanti Anda bisa sesuaikan. Kemudian yang perlu diingat adalah tentang driver dari PLC-nya itu sendiri. Nah, PLC itu harus diinstal dulu drivernya, sesuai dengan tipe device yang Anda miliki. Jadi setelah Anda install drivernya, kemudian baru Anda program menggunakan CX Programmer. Next adalah network type, yaitu di sini ada toolbus dan lain sebagainya ini. Ini adalah tipe koneksi dari komputer Anda, kemudian ke PLC, kemudian PLC ke aktuatornya. Nah, buat yang baru bergabung dan mungkin masih bingung apa itu PLC dan kenapa kita belajar PLC, silahkan Anda lihat, Anda putar lagi video sebelumnya yang sudah saya upload di channel ini. Nah, di sini kita pakai koneksi toolbus ya, koneksi yang umum. Nah, setelah kita pilih seperti ini, kita klik OK. Oke, karena ini not a legal name, misalkan kita pakai choose another. Oke, misalkan Omron PLC. Nah, tulis saja default itu. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk memprogram ladder diagram. Yaitu ladder diagram, seperti sudah kita bahas, itu adalah bahasa pemrograman yang kita pakai untuk memprogram PLC. Di sini Anda perhatikan ya, di sini ada beragam simbol ini. Nah, ini adalah komponen yang digunakan untuk mengisi ladder diagram yang kosong di sini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau jelaskan ini apa. Ini adalah kontak ya. Kontak itu seperti saklar virtual atau relay, itu yang bisa disebut juga relay. Nah, PLC itu bekerja dengan menggunakan gerbang logika atau logic gate. Kalau di elektronika digital, Anda tahu kalau logic gate itu prinsipnya adalah bilangan biner. Kalau bilangan biner kan hanya 1 dan 0. Nilainya 1 itu bisa mewakili arti on, kemudian 0 itu off. Ya, kalau kita on-kan saklar itu berarti nilainya 1, kalau kita off-kan saklar itu berarti nilainya 0. Nah, kontak ini ya nantinya itu akan terdiri dari banyak kontak, di mana itu akan mewakili satu proses dalam pengendalian PLC. Di sini Anda perhatikan misalnya kontak ini ya, kontak. Nah, alamatnya adalah di port 001 misalkan. Kemudian kita kasih nilai kontak A. Kontak A. Kemudian kita perhatikan di sini. Ini ada namanya coil. Nah, coil ini nanti adalah output dari PLC-nya. Output dari PLC-nya itu mau ditaruh di port berapa gitu, di bagian output. Jadi nanti Anda masukkan coil sesuai portnya. Misalkan ini, nah Anda bisa ketik ya, Anda bisa lihat di keyboard Anda, ini Anda tekan tombol kontrol, kemudian tekan geser tombol ke kanan dan ke kirinya, anak panahnya. Oke, itu.
pakai keyboard, kemudian ada klik di sini coilnya. Ini coil, misalkan ini saya kasih nama motor listrik 1. Motor listrik 1. Oke. Motor listrik 1 di sini masih tanda merah, artinya apa? Kita masih belum menentukan address-nya. Nah, address-nya ini harus kita ubah gitu ya. Motor listrik 1. New coil, misalnya ini 1000. Ini motor listrik 1. Nah, itu ya. Warnanya sudah hitam seperti ini. Oke, ini adalah contoh rangkaian sederhana dari power ya. Powernya dari sini. Ya. Power, kemudian masuk ke kontak A atau saklar A. Kalau di PLC berarti ini virtual ya, virtual saklar di program ini. Nah, kontak A ini connect ke motor listrik yang kita colokkan atau kita koneksikan ke port PLC output, yaitu port 10. Ini bisa kita simulasikan di sini. Anda klik bagian simulation, kemudian work online simulator. Tunggu beberapa saat. Oke, kontak A ini bisa kita set ke posisi on. Nah, ketika kontak A, jenisnya kontak A ini kan normally apa ini? Normally open. Artinya, dia tidak akan ada koneksi atau tidak akan ada aliran listrik yang melewati saklar ini kalau kita tidak mengaktifkannya. Karena tipenya adalah normally open. Kalau normally close, dia tipenya sudah terkonek listrik tanpa kita trigger kontaknya. Justru kalau yang normally close, ya jenisnya ini kalau kita aktifkan close kontak ini, dia akan memutus jaringan antara listrik, sumber listrik atau power supply ke motor listriknya. Nah, sekarang kita mau lihat kontak A ini posisinya sudah aktif karena kita aktifkan tadi. Kemudian kita bisa off kan. Nah, kalau kita off kan, motor listriknya ini tidak aktif. Artinya motor listriknya tidak mendapat aliran arus listrik dari power supply. Dalam ilmu pengendalian, itu kita mengenal beragam logic gate atau gerbang logika. Di sini Anda perhatikan ada logic gate simbol gerbang N ya, atau logic gate atau gerbang logika N. Simbolnya seperti ini. Kemudian tabel kebenarannya Anda bisa lihat di sini. Apabila X bernilai salah atau 0, kemudian Y bernilai salah, maka outputnya adalah salah atau 0 atau non-aktif. Kalau kita aplikasikan di PLC, ya apabila saklar X itu non-aktif dan saklar Y yang dipasang paralel dengan dipasang seri dengan saklar X, itu nilainya juga non-aktif, maka outputnya adalah non-aktif. Apabila X-nya 0, kemudian Y-nya 1, nilainya output adalah 0. Kemudian apabila X-nya 1, Y-nya 0, outputnya juga 0. Yang terakhir, apabila X-nya 1 dan Y-nya 1, baru outputnya adalah 1. Artinya apa? X-nya saklarnya aktif, saklar Y-nya aktif, kemudian outputnya adalah aktif juga. Sekarang kita coba rangkaian di PLC untuk logic gate tipe N. Sekarang kita masuk ke PLC-nya. Ini masih banyak ya logic gate-nya, tapi saya mau coba jelaskan step by step aja supaya teratur ya, supaya teratur. Oke, kemudian ini kita masuk ke dalam mode simulasi. Kita keluar dulu. Oke, ini kita edit, kita delete. Coilnya nggak perlu di delete aja kontaknya. Kontaknya di delete. Kemudian kita inputkan lagi kontak ya. Di sini kontak A. Ingat ya, pertama itu address-nya dulu, baru nama kontaknya. Kemudian yang B, ini kita beri address misalkan 002, gitu ya. Nah, kita tulis namanya dulu 002 di sini. Setelah itu baru nama.
kontak B. Oke. Sini adalah contoh logic gate atau gerbang logika untuk logika AND. Sekarang kita simulasikan. Nah, ini kontak A masih nilainya 0 ya, karena dia belum kita aktifkan. Misalkan kita aktifkan. Jika A 1, oke, mulai dari A0 dulu ya. Kita mulai dari jika A0, kemudian B-nya itu 1, maka outputnya 0. 0, 1, 0, oke. Kemudian kita lihat lagi, kalau A-nya itu 0, B-nya 0, Z-nya 0. Ini misalnya kita 0 ya. B-nya kita buat 0, maka outputnya belum ada ya, atau 0 juga. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0, apa yang terjadi di Z? X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Kemudian X1, Y1, ini X-nya 1, Y atau di sini diwakili oleh B, ini nilainya 1, maka yang terjadi untuk outputnya bernilai 1. Nah, ini sudah sesuai dengan logika atau gerbang logika atau logic gate AND. Itu ya. Kalau bahasa Indonesianya gerbang logika tipe DAN. Nah, di sini ada lagi gerbang logika tipe OR, kemudian tipe NOT. Jadi nanti NOT ini kita bisa membuat negasi dari gerbang logika sebelumnya. Jadi bisa NOT AND dan NOT OR, atau NOR dan NAND, NAND dan NOR. Seperti ini. Nah, nilai NAND itu akan berlawanan dengan nilai AND, karena dia negasinya. Kemudian nilai dari NOR itu akan berlawanan dengan gerbang logika OR. Seperti itu. Oke. Itu untuk rangkaian dari PLC. Nah, ini rangkaian dasar. Jadi dari gerbang logika ini Anda bisa kembangkan tipe dari rangkaian PLC-nya. Sebetulnya rangkaian PLC itu hanya simpelnya ya, mudahnya itu adalah kita memprogram hubungan kontak-kontak secara virtual. Nah, nantinya PLC itu mikroprosesornya itu akan memproses program kita sehingga dia bisa mengatur port mana yang harus aktif, port mana yang harus non-aktif, seperti itu. Yang perlu diperhatikan juga adalah kesesuaian aktuator. Di sini kan aktuatornya motor listrik. Misalnya aktuator Anda set di port 102 atau 11 atau 12. Kemudian di program Anda buat portnya di 10 misalkan. Maka outputnya tidak akan bekerja gitu karena Anda salah menempatkan aktuator ke port output. Jadi seperti itu. Ini simulasinya bisa kita nonaktifkan kembali. Nah, sampai di sini ini sudah sangat jelas ya untuk gerbang logika dan komponen-komponen yang ada di PLC. Kemudian yang ini adalah namanya coil untuk outputnya. Coil ini nanti akan mewakili dari aktuator yang dipasangkan atau aktuator yang akan Anda kontrol menggunakan program PLC. Nah, sebagai bahan latihan silakan Anda praktekkan gerbang logika untuk OR, NOT, kemudian NAND dan NOR di masing-masing PLC Anda. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.